Iya, sudah datang. Jadi gimana kabarmu pagi ini? Alhamdulillah, sedikit baik tapi juga ada sedikit. Alhamdulillah ya, yang kabar baiknya. Alhamdulillah senang dengarnya. Boleh tahu berapa kamu kesini hari ini? Ke akhir-akhir ini sih sebenarnya ini udah masalah lama, cuman aku mau menyelesaikan. Jadi kayak aku kan orangnya malesan dan malesnya itu sering tak turutin, sering melakukan. Jadi aku nggak melakukan hal yang harus aku lakukan. Nah, dari males yang tak turutin itu, pekerjaan yang harus kulakukan akhirnya tidak terselesaikan. Makanya kayak apa ya, hal-hal yang seharusnya sudah selesai jadinya nggak ada yang selesai, dan itu jadi hal yang numpuk dan mau aku selesaikan. Itu endingnya tuh kayak nggak mood karena mikirin hal-hal negatif ke depannya, efek negatifnya. Jadi aku kayak mau nyelesain itu makin nggak mood. Oh iya, jadi kamu ada rasa malas, terus jadi buat turutin. Jadi semua pekerjaan itu numpuk. Seharusnya kamu mau selesaiinnya, tapi karena rasa malasnya jadi numpuk. Nah, dari numpuk itu jadinya kamu kayak udah bayangin ke depannya efek negatifnya gimana, jadi buat kamu nggak mood sama efeknya nanti ke depannya. Iya, jadinya kayak makin males ngerjain. Terus boleh dijelasin lebih detail lagi. Pernah nggak bayangin itu apa yang paling penting? Kayak sekarang kan masa-masa ujiannya, masa ujian, dan yang paling males ujian sebagai guru itu kan koreksi ya. Nah, cuma nggak cuma satu dua murid, tapi ada berlembar-lembar koreksian, dan itu berulang-ulang kali, cuma membaca kayak ya pokoknya itu ngesenin banget, dan itu bikin males banget. Nah, dari hari itu tuh kayak mundur terus nggak tak kerjain, dan apa ya, semakin dekat sama deadline pengumpulan nilai, dan sampai sekarang apa ya, tapi belum nggak kerjain sama sekali. Nah, kalau kelamaan itu kayak apa ya, namanya efek negatifnya adalah dari penunda itu sampai hari pengumpulan nilai itu aku belum selesai ngoreksi, dan jadinya aku belum bisa melengkapi nilai yang harusnya dari kemarin. Dan aku takut dari efek yang tak lakuin tadi itu apa ya, ke rapot muridku. Kayak takutnya nanti entah nilai itu jadi kosong, nilai yang pelajaran itu jadi kosong, atau bahkan dia jadi telat ambil rapotnya. Itu yang paling buat takutin, yang bikin kamu stuck. Ya stuck, jadinya kayak mau berawal dari males, terus habis itu mau diselesain, tapi karena udah kayak merasa aku telat nih untuk mengerjakan itu, jadinya kayak ini nanti pasti tetap telat meskipun tak kerjakan. Jadi kayak jadinya kan kepikiran efek negatifnya, karena udah kayak terlanjur telat gara-gara males, jadi makin nggak mood untuk kerjain. Kamu itu udah mikirin efeknya ke depannya, terus yang awalnya udah mau tunda mau kerjain, tapi karena udah kepikiran efek tadi itu sebesar apa, itu jadi bikin kamu stuck di tempat, gak mau ngelakuin lagi. Soalnya udah kayak nggak mood, kayak tambah bikin males. Karena dan kamu kayak merasa kan takut akan dampaknya negatif, dampak negatifnya. Ya, jadi di sini kita akan ubah pola pikirnya. Kalau kamu mulai koreksi, nanti konsekuensinya pasti terjadi, itu kayak bisa diubah. Itu adalah pikiran negatif. Kan yang penting kalau aku mulai koreksi, nanti konsekuensi atau efek
kedepannya itu pasti besar dan nggak bisa diubah. Ini ya, kita lihat dulu sebelumnya, pas dulu kamu apakah pernah juga pas ngumpulin itu juga pernah mepet-mepet? Paling parah sih biasanya aku nyicil 1-2 lembar jawaban, aku belum menjelaskan nyicil 1-2 lembar jawaban, nanti itu cuman dapat dari jarak seminggu itu ya, cuman dapat 10 atau berapa lembar jawaban gitu. Nah, kalau udah mepet sehari itu bisa 1 kelas. Ada kayak hal buruk terjadi, kayak kamu ternyata dapat teguran karena yang input di sana ikut ke rapor? Aku pernahnya gini sih, kayak karena mungkin ya kurang fokus gitu ya, jadi seharusnya kan nggak boleh di bawah KKN. Nah ternyata yang udah pasti deadline-nya hari ini, aku mungkin nanti malam udah ngerasa udah selesai, ternyata besok pagi aku dicek sadanya yang yang pernah menjawabnya kayak saya mohon dilengkapi penilaian pelajaran ini, kelas ini, kayak saya sudah ngumpulin, ini masih ada yang di bawah KKM, jadinya tak kasih KKM. Jadi kamu bilang kan kamu takut buat nyelesain karena dampaknya, tapi kamu kan tetap pas kamu menunda, kamu tetap menyelesaikan kan? Iya. Ya, tetap menyelesaikan sesuai ya pokoknya yang mepet-mepet lah kalau yang penting pokoknya wis kekumpul lah perlu. Ada sekali 2 kali kesalahan tapi minusnya ya sekali. Oh, jadi enggak mau memulai, jadinya stuck aja, padahal ya meskipun ditunda tetap kamu kerjakan dan ya tetap selesai. Enggak ada salah mana minim, kamu cuma pandang hal buruknya aja, padahal kamu ya udah bisa, meskipun ditunda ya tetap selesai. Iya sih, ya cuman bayang-bayang aja ya. Ya, tepat sekali. Jadi gimana kalau kita mulai berubah ya? Jadi pikiran negatif tadi kita ubah ke pikiran yang lebih seimbang. Ya, gini, kita rumuskan iya aku nunda, tapi kalau aku nunda lagi akan jadi tambah terus dan sama-sama daripada nanti jadinya kedepannya akan lebih berantakan. Lebih baik mulai sekarang karena kamu bisa memulainya sekarang daripada menundanya lagi. Oke, akan aku lakukan ke depannya. Coba kamu itu kalau mau bahas kayak pekerjaan dulu, apa yang buat pikirin ya kamu punya pekerjaan itu, terus daripada nunda kan kok ke depannya efeknya tambah berantakan, mending apa yang dilakukan Yang dikerjakan sedikit 1-2 lembar. jadi berarti seharusnya aku nyicil sedikit-sedikit gitu ya, biar sedikit mulai gimana daripada tapi nunda 5 jam tadi. Oke, jadi gimana jadi rasanya habis cerita, rasanya gimana perasaanmu sekarang setelah cerita ini? Lebih kebuka sih, pikirannya kayak lebih tahu apa yang harus dilakukan setelah hal itu terjadi. Jadi ya Sama-sama. Jadi sesi kita minggu ini cuma yang tadi kita ubah pola pikirnya. Ini itu butuh proses yang
Kaang ngajak Jotang. Saya sangat berapresiasi kamu mau bercerita, mau terbuka. Sekian. Jadi terima kasih ya sudah datang ke sini, menyempatkan diri datang. Ya, kamu juga jangan lupa ini butuh proses dan sampai berapresiasi diri kamu setelah melakukan sesuatu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.